Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Has dari Prodi Teknologi Pendidikan angkatan 2018 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Jadi di sini saya menjadi host untuk berbincang mengenai tema materi pendukung dan visualisasi pendidikan jarak jauh. Jadi langsung saja saya memperkenalkan narasumber saya yang di sebelah kiri ini, yaitu Asmawati dari Universitas Lambung Mangkurat juga di Banjarmasin, dan dari Prodi Teknologi Pendidikan angkatan 2018 sama seperti saya. Jadi kita langsung saja ke pembahasan tema tersebut. Yaitu pertanyaan pertama, apa saja materi pendukung untuk pendidikan jarak jauh menurut Anda? Jadi saya jawab ya. Jadi materi pendukung untuk pendidikan jarak jauh itu bisa dibilang banyak banget, bisa dari internet, bisa dari media cetak, dari YouTube, atau e-book, dan lain-lain dan sebagainya. Tergantung dari peserta didik ingin menggunakan yang mana gitu. Kalau untuk saat ini kan mungkin media cetak peminatnya sudah mulai berkurang. Tapi tetap saja eksistensinya tetap bertahan. Dan menurut Anda, apakah media cetak harus ada dalam pendidikan jarak jauh dan apa saja kegunaannya jika kita menggunakan pada pendidikan jarak jauhnya? Jadi pertanyaannya apakah media cetak harus ada dalam pendidikan jarak jauh? Ya. Jadi tergantung apabila pengguna, user atau peserta didik mereka lebih nyaman yang mana gitu loh. Lebih nyaman menggunakan media cetak ataupun non cetak. Nah, mungkin ada beberapa orang yang lebih nyaman menggunakan media cetak dan ada beberapa atau sebagian orang lain lebih nyaman menggunakan cara simpel, misalnya menggunakan internet. Tapi si media cetak sendiri mungkin sangat diperlukan untuk bagi pendidikan jarak jauh gitu. Kenapa? Karena media cetak dan non cetak itu mereka saling melengkapi. Apabila di media non cetak kita tidak menemukannya, mungkin kita dapat menemukan materi dari media cetak. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi mereka saling melengkapi. Jadi selain media cetak ada e-book, dan apa saja kegunaannya dari e-book tersebut menurut Anda tadi? Nah, e-book sendiri banyak banget kegunaannya. E-book sendiri kan itu merupakan buku elektronik. Jadi keuntungan kita memiliki e-book itu yaitu pertama, si e-book itu dapat mempromosikan pembaca. Mereka dapat memberikan kepada pembaca, ini loh yang dapat kamu pelajari, yang mungkin ingin kamu gunakan gitu. Terus yang kedua, e-book ini lebih cepat dan lebih murah untuk diproduksi. Nah, jadi mungkin perangkatnya kan hanya menggunakan software tanpa harus dicetak terlebih dahulu. Jadi jadi produksinya mungkin lebih singkat dan dia lebih murah tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk mencetak sebuah buku gitu. Terus yang ketiga, e-book ini mudah diperbarui. Jadi apabila ada materi atau perkembangan baru dari materi tersebut atau materi baru, kita dapat dengan mudah memperbaharuinya. Kita dapat mengupdate-nya secara berkala. Dan terus yang keempat, e-book dapat dicari. Jadi e-book ini mudah banget buat dicari. Kita bisa mendownloadnya di Play Store, di App Store, atau di tempat lain mendownload
sebuah aplikasi. Yang kelima, bersifat portable. Dia bisa dibawa kemana aja. Terus kapan kita butuh dia ada gitu loh. Karena dia tersimpannya bisa di dalam laptop, di dalam handphone, dan lain-lain. Terus yang keenam, e-book menentang waktu. E-book ini nggak terkait dengan waktu. Kapanpun kita ingin menggunakan si e-book ini dapat kita gunakan, baik itu tengah malam, kapanpun gitu loh. Jadi dia selalu dapat kita gunakan setiap waktu gitu, kapanpun kita mau. Terus yang ketujuh, e-book dapat diberi anotasi tanpa merusak karya aslinya. Nah, misalkan di media cetak, apabila kita ingin menandai atau memberi ciri ke materi yang ingin kita ambil, materi yang ingin kita gunakan, itu kan hasil dari buku tersebut bisa kotor gitu loh. Tapi di e-book enggak, kita bisa menandainya tanpa mengubah hasil aslinya gitu loh, karya aslinya. Terus yang kedelapan, membaca dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Nah, mungkin ada beberapa e-book yang ada audionya. Jadi, misalkan yang misalkan yang tunanetra, dia kan nggak bisa melihat tulisannya, tapi mungkin si e-book ini bisa membacakan dari isi dari si e-book tersebut. Jadi si penyandang tunanetra tadi bisa mengetahui isi dari e-book tersebut tanpa harus membaca, tanpa harus melihat gitu. Terus yang selanjutnya, e-book bisa hyperlink untuk memudahkan akses ke informasi tambahan. Nah, jadi si e-book ini dapat mengarahkan kita ke referensi tambahan. Misalnya ada referensi tambahan yang mungkin lebih jelas lagi dari isi si e-book ini, dia dapat mengarahkan kita ke sana gitu loh. Misalnya ke YouTube, dia dapat mengarahkan kita ke sana gitu. Terus dapat membacakan untuk Anda. Jadi si e-book ini yang seperti sudah saya bilang tadi, untuk penyandang disabilitas dia dapat memiliki audio, nggak cuman sekedar visualisasi aja. Jadi dapat digabungkan antara visual dan audio juga gitu. Ya. Dan selanjutnya dan yang terakhir, e-book mengalahkan upaya penyensoran. Jadi e-book ini sudah teruji, dan jika dia belum teruji, mungkin aplikasinya nggak bisa kita download, nggak bisa kita upload ke Play Store atau semacamnya gitu. Jadi e-book mungkin sudah teruji untuk digunakan gitu. Terima kasih. Ya, itu saja dari saya. Maaf sebelumnya di sini ada pencahayaannya kurang, tidak ada lampu di sini, jadi maafkan. Jadi langsung saja kita ke e-book tadi. Menurut Anda, apakah e-book itu bisa menggunakan online atau offline-nya? Itu pertanyaan dari saya. Oke. Jadi si e-book ini ada dua macam, bisa kita akses secara online maupun offline. Tapi ada keterbatasannya. Misalnya offline mungkin kita nggak bisa mungkin isinya hanya sebatas di dalam e-book itu aja jika kita mengaksesnya secara online. Namun jika secara online, e-book ini dapat kita akses untuk mungkin seperti yang hyperlink tadi, menambah materi tambahan. Jadi dengan online kita bisa mencari referensi tambahan dari e-book tersebut. Jadi jelajahnya lebih luas lagi gitu loh.
Tapi kalaunya offline mungkin sekitar di situs itu aja pembahasan buku yang itu aja gitu. Yang ada sudah disediakannya ya lah. Ya, Ya, ya gitulah. kalau di dalam pendidikan jarak jauh kan ada yang namanya panduan studi interaktif. Nah, bisa Anda jelaskan apa yang dimaksud dari panduan studi interaktif tadi? Jadi panduan studi interaktif itu adalah sebuah tampilan atau rangkaian tampilan yang disajikan dari atas ke bawah di sisi kiri halaman handout. Nah, biasanya terdiri dari 3 hingga 5 tampilan ditampilkan di setiap halaman panduan studi interaktif tersebut. Panduan studi interaktif ini bisa disebut juga dengan panduan belajar interaktif. Nah, atau disebut ISG, Interactive Study Guide. Tom Chris, dan Alken sering dikreditkan dengan mengusulkan panduan belajar interaktif atau ISG tadi, Interactive Study Guide, sebagai alat penting untuk pendidikan jarak jauh. Nah, jadi pendukung kuat jadi si ISG ini sebagai pendukung kuat untuk terlaksananya pendidikan jarak jauh. Terus ada beberapa kenapa dia lebih penting gitu, di sini ada beberapa alasan kenapa si handout ISG ini lebih unggul, lebih apa ya? Lebih harus digunakan gitu, gimana, paham kan? Ya. Ya, seperti itu. Nah, secara khusus penting banget digunakan untuk pengajar jarak jauh. Yang pertama yaitu penggunaan handout meningkatkan pencatatan siswa dan membuatnya lebih efisien. Nah, jadi terus yang kedua, si ISG ini adalah alat manajemen yang mengarahkan kegiatan kursus sebelum, selama, dan setelah instruksi. Jadi si ISG ini atau panduan studi interaktif ini dia dapat mengarahkan peserta didik untuk mengambil kelas kegiatan atau kegiatan kursus atau kelas ya sebelum, selama, dan setelah instruksi, setelah diperintahkan gitu loh. Ya. Terus yang terakhir, selebaran yang dirancang. Yang terakhir, handout ISG dapat digunakan di semua kelas termasuk semua kategori sistem pendidikan jarak jauh. ISG adalah selebaran yang dirancang untuk digunakan oleh siswa. Ini adalah seperangkat catatan siswa, grafik, gambar, bagan, dan lain-lain. Ada juga latihan di dalamnya yang sangat terorganisir. Jadi si panduan studi ISG ini seperti buku kegiatan siswa tapi secara elektronik. Dia dapat digunakan sebelum dia mengarahkan siswa untuk dapat menggunakan aplikasi untuk mengikuti kelas atau kegiatan kursus itu sebelum, selama, atau setelah instruksi dari pengajar gitu. Nah, si ISG ini berbeda dari handout lain karena
dia lebih teratur dan urutannya lebih sistematis daripada jenis yang handout yang lainnya. ISG terdiri dari 2 bagian tampilan dan bagian catatan. Serangkaian tampilan diurutkan dalam urutan yang masing-masing akan dibahas atau disajikan gitu. Sama seperti e-learning. Ya. Jadi dalam pendidikan jarak jauh, seorang pengajar harus menyediakan media pembelajaran. Salah satu tahap pengembangan media itu ada desain. Dan apa saja yang harus kita ketahui dalam desain untuk mengembangkan sebuah media tersebut? Mungkin yang perlu kita ketahui seperti dasar-dasarnya, mungkin seperti prinsip dari desain grafis, elemen desain, atau cara-cara menggambar dari cara-cara mendesain. Itu dasar-dasar dari desain grafis yang paling penting untuk kita ketahui. Di sini prinsipnya mungkin bisa kalian searching di Google untuk mengetahui apa aja prinsip dari desain dan juga elemen desain. Banyak banget sih yang perlu kita ketahui dari si desain grafis ini, terutama dasar-dasarnya, bagaimana cara kita membuat pola dan sebagainya gitu, menggambar kata dan lain-lain juga. Apakah sudah selesai jawaban dari Anda? Ya gitu aja. Ya udah. Kalau gitu sampai di sini dulu pembicaraan tentang materi pendukung dan visualisasi pendidikan jarak jauh. Dan mohon maaf kalau ada salah kata dari kami berdua. Cuman sekian sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.